Bapak Ibu, informasi yang kita dapat dari awal bahwa diklat berjenjang tingkat mahir ini gratis, diselenggarakan oleh BP PAUD Jawa Tengah, ya, dilaksanakan secara online. Syaratnya harus sudah memiliki diklat dasar dan diklat lanjut. Kenapa? Karena kita sudah tahu tahapannya seperti apa. Mohon maaf, saya dulu awal-awal ada diklat dasar, saya promosi, ayo ikut diklat dasar bareng saya. Tetapi ada teman yang menolak, aku loh wis kepala sekolah, mosok sik kate melok dasar. Nah, dia nggak tahu dasarnya seperti apa. Ini dasar dengan standar nasional. Setelah mengikuti diklat dasar dibuka TOT diklat dasar. Orang tersebut marah, minta ikut TOT karena sudah merasa biasa ngomong di depan. Saya gini, oh tidak bisa, tetap harus mengikuti proses dari awal. Termasuk saya juga begitu, mengikuti proses dari awal. Nah, untuk saat ini dibuka diklat berjenjang tingkat mahir, syaratnya ya sudah dasar, kemudian sudah lanjut, baru bisa ikut mahir, seperti itu ya. Jadi ini luar biasa, semua Bapak Ibu yang ada di grup ini sudah masuk dalam tingkatan mahir ya. Mudah-mudahan nanti lancar sampai tuntas, sampai selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah membuka pendaftaran melalui Ketua Himpaudi Kecamatan. Ya, siapa yang mau daftar? Sudah terkumpul nama 135 orang dari Jember. Ya. Nah, untuk saat ini panjenengan yang sudah daftar ke kabupaten itu silahkan mendaftar ulang gitu, mendaftar ulang langsung nanti akan saya share linknya, jadi langsung online daftarnya ke BP PAUD Jawa Tengah. Kapan mulai mendaftarnya? Mulai tanggal 16 Oktober sampai 25 Oktober itu mendaftarnya. Bu, teman saya kemarin tidak ikut daftar ke kabupaten. Sekarang apakah boleh ikut daftar? Boleh. Boleh. Tetapi silahkan gabung dengan kelompok yang belum berjumlah 15 orang. Tapi kalau sudah ada kelompok yang sudah penuh 15 orang, jangan gabung di situ, tidak bisa. Cari kelompok lain. Nah, kemudian pelaksanaannya, pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober sampai 18 November. Ya. Pelaksanaan mulai jam 13 sampai jam 15. Berarti 2 jam. Tetapi pengalaman tahun-tahun kemarin tatap muka lewat online dengan BP PAUD Jawa Timur itu jam 13 sampai jam 15. Teman-teman setelah jam 15 tidak langsung pulang, masih mengerjakan tugas. Istilahnya nyicil tugas mumpung kumpul. Kalau ngerjakan bersama kan lebih mudah ya. Nah, jadi monggo pertemuan yang sudah selesai online jenengan tambah 1 jam. Kira-kira jam 4 atau setengah 5 baru pulang gitu ya. Jadi mumpung kumpul ayo nggarap bareng. Kalau sudah sampai rumah nggak kepegang, pasti sudah urusan rumah gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan ini dibagi kelompok kecil.
Satu kelompok maksimal berapa orang? 15 orang. Satu kelompok maksimal 15 orang. Saya bagi menjadi 11 kelompok untuk Kabupaten Jember. Nah, pada masing-masing kelompok itu ada koordinator. Koordinator di sini namanya PL, pendamping lapangan, gitu ya. Nah, untuk kelompok satu pesertanya dari Kecamatan Patrang dan Kalisat. Pendamping lapangannya Bu Erwin. Kemudian kelompok 2 diikuti Kecamatan Sumbersari. Pendamping lapangannya Bu Ii. Kelompok 3 Kecamatan Arjasa dan Kaliwates. Pendamping lapangannya Bu Evi. Kelompok 4 ini Ledo Ombo, Sumber Jambe, Sukowono. Pendamping lapangannya Bu Istilem, Ketua Ledo Ombo. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5 ini ada Ambulu, Wuluhan, Jenggawa. Pendamping lapangannya Bu Siti Hotijah, Ketua Ambulu. Lalu ada kelompok 6. Kelompok ini Mumbul Sari dan Pakusari. Pendamping lapangannya Bu Novita. Kemudian ada kelompok 7 itu Gumuk Mas. Pendamping lapangannya. Saya lanjutkan. Untuk kelompok 8, nanti Bu Suryani ini bekerja sama dengan sekretarisnya, Bu Leli ya, Bu Leli. Kemudian untuk kelompok 8, pendamping diikuti Jombang dan Semboro. Pendamping lapangannya Bu Amindari. Kelompok 9, Rambi Puji dan Puger. Pendamping lapangannya Bu Nisa. Bu Nisa dari Puger. Kemudian kelompok 10, Tempurejo. Pendamping lapangannya Bu Suli, Ketua Tempurejo. Kelompok 11, Bangsal Sari. Pendamping lapangannya Bu Leli, Ketua Bangsal. Nah, ada 11 orang pendamping lapangan, nanti 11 orang ini dibantu oleh Pak Mawardi. Jadi kami ada koordinator, ada pendamping itu 11, ada 12 orang. Tetapi yang bertugas di kecamatan itu hanya 11. Pak Mawardi nanti memantau mana yang perlu bantuan. Kalau tidak perlu bantuan, berarti Pak Mawardi membantu menyiapkan yang di kota, gitu ya Pak ya. Jadi gitu, tetap kami 12 ini berjalan sama untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti saya sampaikan tadi, sebentar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan ini tidak dipungut biaya usaha. Kenapa? Karena dilakukan secara online. Jadi jenengan gak usah bayar narasumber, gak usah bayar hotelnya narasumber, gak usah ngopeni narasumber. Tetapi untuk operasional kelompok, ya kan satu kelompok 15 orang, untuk ke operasional jenengan ada iuran, menyiapkan wifi, untuk kebersihan ruangan, untuk konsumsi, untuk biaya lain-lain dibutuhkan di kelompok tersebut. Ya. Jadi besaran iuran antara kelompok satu dan satu tidak sama, tergantung kondisi. Saran saya tidak perlu sewa aula, cukup di rumahnya siapa,
atau di sekolahnya siapa yang ada wifi-nya. Kalau wifi saya wajibkan harus ada, gitu ya. Karena kalau kita pakai apa Bu, kalau jaringannya ada gangguan, kita kehilangan jejak, nggak bisa komunikasi, tidak bisa dapat materi. Yang penting itu, carilah tempat yang sinyalnya bagus. Ya, tempatnya di mana? Misalkan dalam satu kelompok ada 3 kecamatan, monggo dirunding. Atau hari pertama sampai ketiga di kecamatan A, hari selanjutnya di kecamatan B. Itu sesuai kesepakatan, tetapi tetap utamakan yang wifi-nya bagus. Ya, utamakan yang wifi-nya bagus. Kemudian untuk koordinator atau pendamping lapangan. Ini tidak ada honor dari pusat, tidak ada honor dari BP PAUD. Tetapi pendamping lapangan ini sudah bekerja mulai 2 hari yang lalu. Kita menyiapkan link, kemudian kita nyambungkan ke BP PAUD sampai nanti acara selesai. Jadi saya titik koordinatornya diopeni. Jangan berlebihan, konco dewe, gitu ya. Yang penting podo ngerti nih, gitu. Karena kalau tidak ada pendamping lapangan, tidak ada koordinator, kita juga tidak mungkin langsung urusan ke Jawa Tengah, gitu ya. Kemudian ini masalah pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu paham ya, meskipun tidak bayar ke penyelenggara, tetapi kita menyiapkan biaya operasional sendiri. Dan nanti tolong disampaikan kepada yang tidak hadir sekarang bahwa biaya operasional itu tergantung kesepakatan, ya, kesepakatan di masing-masing kelompok tidak sama. Mudah-mudahan ini dipahami dan tidak memberatkan ya untuk Bapak Ibu. Itu untuk kebutuhan kita sendiri, atau supaya nggak mahal, wes nanti makannya aku bawa ikine, sampean ikine, gitu enak. Tapi karena jamnya jam 1 sampai jam 3 atau jam 1 sampai jam 4, saya rasa nggak perlu makan siang ya. Makan siang di rumah masing-masing aja, supaya biaya lebih ringan. Paling sangu gedang goreng, sangu krepek, sangu hongkong, itu aja. Ben gak ngantuk. Sing biasa ngopi, sangu kopi. Kemudian itu masalah biaya, silahkan diatur sendiri. Untuk jam, ya. Untuk pelaksanaan tadi sudah saya sampaikan ya. Sampun. Kemudian sekarang jam pelajaran. Untuk JPL tatap muka itu sebanyak 80 jampel untuk tatap muka. Kemudian untuk tugas mandiri sebanyak 280 jampel. Jadi kalau jenengan sudah ikut full, harapannya tidak ada yang absen ya. Tolong, ini kan kami belum menerima jadwal fix-nya. Tanggal berapa belum. Itu masih perkiraan. Perkiraannya tadi tanggal 26 Oktober sampai 18 November. Tanggal tatap mukanya tanggal berapa? Kami belum dapat tanggal itu. Ya, nah tolong sebisa mungkin jenengan mengikuti, jangan sampai kosong. Ya, karena kalau kosong berarti tidak memenuhi jam tersebut. Tuh. Kemudian tugas mandirinya 280. Berarti
Kalau Bapak Ibu mampu menyelesaikan tugas mandiri, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat sebanyak 360 jam eman-eman ya. Monggo kita saling memotivasi dalam kelompoknya supaya teman-teman kita daftar bareng, lulus bareng, oleh sertifikat bareng. Jangan sampai daftarnya banyak, lulusnya separuh. Jangan ya. Juga bantu kami menjaga nama baik Jember gitu. Kemudian kapan Bu link pendaftaran di-share? Nah, kami para koordinator mulai kemarin sudah melakukan registrasi, tetapi ada beberapa koordinator yang belum diterima pendaftarannya. Akan segera kami umumkan link pendaftaran apabila semua koordinator sudah di Jawa Tengah tersebut. Karena pada saat jenengan mendaftar, di situ jenengan ada pertanyaan, PL-nya siapa? Nah, itu. Mudah-mudahan hari ini semua PL yang mendaftar itu namanya sudah muncul, supaya saya segera menginformasikan link pendaftaran ke peserta, supaya peserta segera mendaftar. Nah, untuk pendaftaran ditutup tanggal 25 Oktober. Ya. Ditutupnya 25 Oktober. Apabila saya sudah share link, jenengan jangan menunggu engko ae sik suwi, jangan, segera. Karena biasanya kalau di akhir-akhir itu yang daftar banyak, akan terjadi apa? Sering servernya gangguan. Ya, jadi segera. Begitu saya share linknya nanti segera. Jangan menunggu terakhir. Lalu kira-kira apa saja Bu yang dipelajari? Mungkin jenengan penasaran judulnya kok mahir gitu ya. Ini saya sampaikan materi yang pertama arah dan kebijakan PAUD. Yang kedua strategi pelaksanaan BIMTEK berjenjang. Dicatat napa mboten? Oh, dicatat. Yang ketiga, pengembangan kepribadian dalam. Yang kedua, Bunda. Oke. Yang kedua. Diulang. Yang kedua, strategi pelaksanaan BIMTEK berjenjang. Pak Sarai, mari wes Bu, tak share aja nanti. Bu. Sekarang gini aja, mumpung kita ketemu, kita tanya jawab saja. Ini di tempat saya masih ada, sebentar ya. Jenengan menyiapkan pertanyaan dulu, di sini masih ada.
Bangun. Keluar ya, Bu. Monggo ada yang mau tanya, silakan. Ada pertanyaan, Bunda, di saat pelaksanaan, apakah jika tanggal merah pelaksanaan diklat juga ikut libur? Iya, jadi tanggal merah dan hari Minggu libur, gitu ya. Saya belum dapat jadwalnya, nanti kalau sudah dapat jadwal pasti saya share. Monggo, mungkin ada pertanyaan lagi. Ngacung sing tanya. Sudah mau habis pun 10 menit lagi. Sudah ya. Kita ini pakai modal bonek ya. Kita nggak beli Zoom tapi pakai Zoom. Akhirnya terputus. Nggak apa-apa Pak Mawardi. Karena memang informasi ini kita semuanya mendadak. Baru kemarin koordinator lapangan ini membuat grup WA. Lalu kami registrasi dan segera kami umumkan. Supaya apa? Di tanggal tersebut jenengan semua sudah bisa ngatur waktu supaya tanggal 26 Oktober sampai 18 November tidak ada acara keluar kota. Jadi memang segera saya informasikan. Tetapi nanti kalau ada jadwal pastinya akan segera saya umumkan, gitu ya. Monggo, mungkin ada pertanyaan atau semuanya sudah paham? Yang mau tanya itu ada gambar speaker, boleh dipencet. Jadi jenengan suaranya muncul. Ya nopo Pak? Nggak bisa, saya yang matikan, nggak bisa. Oh gitu. Ya. Boleh nulis di chat. Yang mau tanya boleh nulis di chat. Apa mau dibuka aja mic-nya, di-unmute semua. Buka aja boleh, tapi teman-teman yang tanya monggo. Mungkin jenengan sekarang sudah mulai ancang-ancang, tempatnya di mana ya? Boleh di sekolah, boleh di rumah, asalkan cukup untuk 15 orang. Carilah tempat yang tidak berbayar gitu Bu, supaya kita hanya iuran untuk wifi. Gak ada nih, ngomongnya. Assalamualaikum, untuk tanggal 28 Oktober itu kan peringatan Maulid. Biasanya Maulid masa itu gimana Bunda? Mudah-mudahan di tanggal itu tidak ada jadwal gitu ya.
kalaupun ternyata ada jadwal, ya mungkin bisa catering ya. Tapi biasanya mereka menyesuaikan kok, nggak mungkin maksa harus full gitu. Monggo, mungkin ada lagi yang mau tanya. Sampun. Sebentar lagi habis. Iya. Mengingatkan. Oke ya, Bapak Ibu semua, saya rasa ini sudah cukup. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung di grup ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya mau moto tapi banyak yang videonya dimatikan. Foto enggak Iki? Hidup Bunda. Ini saya rekod Bun. Saya rekam nanti saya share hasilnya. Oh ya, alhamdulillah sudah direkam. Iki telu iki guys iki sing absen sapa? Aku udah Vika Mbak. Ya ana wong. Oke. Terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Harapannya berapa jumlah yang mendaftar, sejumlah itu juga nanti yang lulus ya. Jangan khawatir, kita nanti saling bantu untuk bekerja bersama. Terima kasih banyak, mudah-mudahan lancar nanti sampai selesai. Amin. Ibu, saya tutup acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.